Bab 313. Niat pedang tingkat 6. Aku tidak bisa memberitahumu. Wanita berambut putih itu menjatuhkan kata-kata ini dan melirik warrior yang, lalu berbalik dan pergi. Kali ini, dia jelas tidak ingin terjerat dengan warrior yang. Kecepatannya sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, sosoknya sudah 10 kaki jauhnya. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu energi hitam melonjak di tubuhnya, memacu sepatu angin, berubah menjadi benang hitam dan mengejarnya. Bukannya dia ingin menguntit wanita berambut putih itu, tapi itu benar-benar aneh. Dia selalu merasa ada konspirasi terhadapnya. Dia tidak tahu apa itu, hanya semacam firasat. Perlahan-lahan, wajah warrior yang menjadi serius karena dia menemukan bahwa di bawah bantuan sepatu angin dan jimat kekuatan, jarak antaranya dan wanita berambut putih itu tidak hanya diperpendek, sebaliknya, semakin jauh, dari 10 mil hingga 30 mil saat ini. Tak hanya itu, wanita berambut putih itu tampak kebal terhadap angin dingin di sini. Angin jiu angin dingin ini tidak berpengaruh padanya, sedangkan dirinya perlu terus mendesak jiwa pedang untuk menahan angin dingin ini. Jika ini biasanya, tentu saja tidak ada apa-apanya, hanya mengkonsumsi sedikit lebih banyak energi. Tapi sekarang, konsumsi ini sangat fatal. Siapa wanita berambut putih ini? Meski belum pernah bertarung melawan lawan, warrior yang percaya bahwa kekuatan wanita berambut putih ini pasti tidak lebih lemah dari 3 penguasa wilayah tengah, bahkan lebih baik dari 3 penguasa wilayah tengah. Dan siapa ayah di mulut wanita berambut putih ini? Mengapa pihak lain ingin dia menikah dengan Kaisar Pedang? Kaisar Pedang adalah dirinya sendiri, atau bukan dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika itu bukan dirinya sendiri, tetapi jika itu adalah dirinya sendiri, ide apa yang dimainkan lawan? Setelah berpikir lama, masih belum ada jawaban. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang tidak lagi memikirkan hal ini. Melihat wanita berambut putih jauh di depan, warrior yang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara lain dan terus seperti ini, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Setelah mengetahui ini, warrior yang merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia sepertinya telah melupakan satu hal sepanjang waktu, yaitu ilmu pedang bisa terbang dengan pedang. Di masa lalu, ilmu pedang terlalu mengkonsumsi energi hitam. Dengan kekuatan alam bawaan miliknya, tidak ada untungnya. Tapi sekarang, dia sudah berada di alam pemenang dan energi hitam di tubuhnya tidak lagi sebanding dengan yang ada di alam bawaan. Bukankah sekarang saat terbaik untuk menunjukkan kemampuan terbangnya? Memikirkan hal ini, warrior yang tidak ragu-ragu. Dengan berpikir, sebuah pedang hitam berubah menjadi cahaya pedang. Warrior yang melompat dan mendarat di sana, kemudian dengan gerakan pikiran, pedang hitam itu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke kejauhan. Ring. Karena peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, warrior yang tidak bisa bereaksi, sehingga pedang itu terbang keluar, sementara warrior yang jatuh dengan keras ke tanah, memunculkan lubang dalam di tanah. Tapi untungnya, tubuh fisiknya kuat dan dampak ini sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Berdiri, warrior yang sangat bersemangat, karena dia menemukan bahwa terbang dengan pedang benar-benar bukan mimpi. Meski jatuh, itu karena dia belum adaptasi, dan ilmu pedang ini benar-benar bisa terbang. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa beradaptasi dengan kecepatan itu. 1 jam berlalu. Meskipun dia jatuh dari pedang hitam berkali-kali, tapi jarak antara warrior yang dan wanita berambut putih itu semakin dekat. Namun,
Energi hitam yang dikonsumsi oleh pedang terbang itu membuat warrior yang merasa malu. Jika bukan karena dia menyerap batu energi sepanjang waktu, takutnya energi hitam di tubuhnya sudah lama habis dikonsumsi. Tiba-tiba, wanita berambut putih itu berhenti, berbalik dan menatap warrior yang berdiri di atas pedang, dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu di matanya. Ketika warrior yang mendekat dan berhenti di depannya, dia berkata, "Teknik terbang pedangmu sangat halus, tampaknya dikendalikan oleh pikiranmu." Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk, dan berkata, "Benar." Wanita berambut putih itu mengangguk, melirik warrior yang, kemudian berkata, "Kamu pandai dalam kekuatan, tetapi jangan ikuti aku. Di kejauhan adalah makam dunia bawah, di mana angin dingin akan semakin kuat. Jiwamu tidak tahan dengan angin dingin. Apalagi di tempat itu pasti banyak orang alam baka. Jika ketahuan, mereka akan merugikanmu. Apakah kamu tidak takut pada mereka?" Warrior yang bertanya, serangan mereka sangat aneh dan sulit untuk dijaga. Wanita berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak bisa mengalahkanku." Warrior yang. Wanita berambut putih itu menatap mata warrior yang, lalu berbalik dan hendak pergi. Warrior yang dengan cepat berkata, "Bisakah kita pergi bersama? Jujur saja, ini pertama kalinya aku datang. Kalau asal pergi, akan sangat berbahaya. Kamu agak lemah." Wanita berambut putih itu berkata dengan lugas, "Jika kamu bertemu orang-orang di alam baka, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kembalilah ke kota kuno. Cari pendekar hitam manusia dan bentuk tim dengan mereka saja." Wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, apakah dia lemah? Ya, bagi banyak orang, dia sangat lemah. Tapi di peringkat yang sama, dia jelas bukan orang yang lemah. Tetapi wanita di depannya mengatakan dia lemah, dan saat ini warrior yang ingin menantang lawan sendirian. Tetapi ketika dia mendengar beberapa kata terakhir dari pihak lain, ketidaksenangan di hatinya menghilang setelah beberapa saat. Wanita di depannya kuat dan sedikit membosankan, tetapi memiliki hati yang baik. Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, wanita berambut putih di depannya mengerutkan kening, kemudian cahaya dingin yang tajam melintas di tempat itu. Tang! Suara renyah besi emas retak bergema di lapangan. 3 jarum emas tipis berserakan di tanah di depan warrior yang. Melihat 3 jarum emas, wajah warrior yang muram. Dia berbalik untuk melihat seorang pria botak dan seorang wanita yang sangat cantik yang tidak tahu kapan munculnya di samping. "Clara, kamu merusak rencanaku lagi." Pria botak itu berkata dengan wajah muram menatap wanita berambut putih itu. Wanita berambut putih itu berkata, "Bruno, sama-sama manusia, untuk apa berbuat seperti ini? Untuk apa kamu ikut campur?" Wanita cantik di sebelah Bruno Mo tiba-tiba berteriak, "Clara, keluarga Xiao Mu dan keluarga Mo Ku selalu tidak mengganggu satu sama lain, tapi setelah datang ke medan perang kuno ini, kamu terus menghalangi rencana kami. Apa maksudmu dengan itu?" Wanita berambut putih itu melirik mereka berdua, merenung untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Saudara-saudara dari keluarga Mo, mengapa repot-repot dengan alasan yang tidak perlu ini jika ingin membunuhku? Kalian bahkan sudah membawa penolong. Ayo panggil mereka bersama." Haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba bergema di lapangan. Kemudian, seorang pemuda dengan pisau panjang muncul dengan aneh di lapangan, dan pemuda itu melihatnya. Clara Xiao kemudian berkata, "Memang hebat orang keluarga Xiao. Kelihatannya kamu sudah menyadari kami sejak awal. Pak Tua Racun, pembunuh keji,
Tidak usah sembunyi lagi. Keluar saja. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang pria berjubah hijau dan berjubah hitam muncul di belakang wanita berambut putih. Pria berjubah hijau itu memandang Clara Xiao. Matanya memancarkan cahaya cabul dan dia berkata, "Tes, benar-benar karakter seperti dewa. Saudara keluargamu, kita sudah sepakat ya. Mayatnya menjadi milikku, haha." Knife by si pisau cepat, dokter racun Pak Tua Racun, si pembunuh keji. Clara Xiao melirik mereka bertiga dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian mengundangnya semua." Reputasi ketiga orang ini di seluruh benua pendekar hitam bisa dikatakan tidak lebih kecil dari 3 penguasa wilayah tengah, tetapi reputasi ketiga orang ini buruk. Pisau cepat Knife by pernah menggunakan kekuatan Raja tahap ke-7, dengan kecepatan pisau ribuan pisau per napas, dan membuat lawan dengan alam spiritual yang kuat mati. Sejak perang itu, Knife by telah mendapat gelar pisau cepat. Ribuan pisau dalam satu napas. Kecepatan seperti itu, apalagi mengalaminya secara pribadi, kedengarannya menakutkan. Dokter Racun, Pak Tua Racun, reputasinya dapat digambarkan sebagai terkenal, karena ia berspesialisasi dalam perzinahan. Selain itu, wanitanya tidak hidup, tetapi mati. Dokter Racun tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan racunnya yang misterius dan tak terduga menakutkan. Suatu kali, dia diburu oleh penguasa kota karena memperkosa selir seorang penguasa kota. Dalam kemarahannya, dia tanpa sadar meracuni jutaan orang di kota itu sampai mati. Sejak itu, dia menghilang dari pandangan semua orang dan tidak pernah muncul. Tentu saja, itu bukan karena dia ingin menghilang, tetapi karena perilakunya pada saat itu membuat marah beberapa kekuatan super dan beberapa kekuatan super maju dan bergabung untuk memburunya, jadi dia harus menghilang. Adapun pembunuh keji ini, adalah seorang pembunuh ahli. Dia bisa dikatakan sebagai legenda di dunia pembunuh. Karena dia hanya membunuh orang dengan melangkahi, artinya, dia hanya menerima misi pembunuhan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Menolak untuk melengkapi statistik, dia menggunakan kekuatan alam pemenang untuk membunuh lebih dari 100 pembangkit tenaga spiritual alam. Hanya saja kali ini, dia datang untuk membunuh Clara Xiao, yang memiliki pangkat yang sama dengannya. Wajah Clara Xiao serius karena lawannya sangat kuat dan ada banyak orang. Sedangkan warrior yang sangat tenang karena dia tidak mengenal orang-orang ini sama sekali. Tentu saja, bahkan jika mengetahuinya, dia tidak akan takut. Aku sangat penasaran, berapa harga yang dibayar saudara dan saudari keluargamu, sampai mengundang kalian bertiga keluar, kata Clara Xiao. Tentu saja itu adalah harga yang membuat hati kita bergerak. Knife by mencibir, Dewi Xiao, mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah pendekar pedang masa depan dari daratan. Aku sangat tidak puas dengan ini. Aku sudah lama ingin membandingkan denganmu dan lihat siapa kebanggaan dunia pisau kelak. Sekarang akhirnya memiliki kesempatan itu. Knife, aku tidak membayarmu untuk bersaing dengannya demi ketenaran. Pada saat ini, Bruno Mo di samping berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu kamu bangga dan berpikir bahwa kamu tidak akan kalah dari siapapun, tetapi aku harus memberitahumu kamu bahwa setahun yang lalu, niat pedangnya telah mencapai puncak ke-6. Kalau tidak, aku juga tidak akan menghabiskan banyak uang untuk mengundang kalian bertiga untuk datang bersama." Mendengar kata-kata Bruno Mo, semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka. Bahkan warrior yang terkejut. Clara Xiao yang tampak imut ini begitu kuat. Dalam periode 1 tahun mencapai tingkat 6. Ketika memikirkan hal ini, warrior yang sedikit malu.
Tidak heran pihak lain mengatakan bahwa dia sedikit lemah. Ternyata pihak lain bukan membual, melainkan mempunyai kualifikasi itu. Bersambung.